Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca dari satu ayat dari surah Al-Baqarah, masih dari penjelasan tentang masalah ayat-ayat seputar bulan Ramadan. Dan itu ada ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-121. Jadi nanti lihat di surah Al-Baqarah di mushaf ya. Ayat 121. Baik. Di situ ada penjelasan tentang sifat orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan sekaligus penjelasan tentang keutamaan dari orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ya, dari perkara yang sudah dimaklumi kan, misalnya bulan Ramadan, dia merupakan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Ayat yang sudah kita sering mendengarkannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Jadi hendaknya seorang dia bersifat dengan sifat-sifat para pembaca Al-Qur'an. Ini diantara materi-materi yang sangat penting di bulan Ramadan. Dia baca Al-Qur'an itu ada sifat yang hendaknya dia bersifat dengannya. Ya, agar dia mendapatkan keutamaan-keutamaan dari orang-orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya. Baik. Dan dimaklumi ya dari kebiasaan para as-salaf di masa dahulu kala, itu mereka dari orang-orang yang paling banyak membaca Al-Quran ketika masuk bulan Ramadan. Ya. Ada nukilan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Beliau menjelaskan dari sebagian dari para as-salaf. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga dimaklumi ya. Dari hadis yang sudah kita baca dari Ibnu Abbas kemarin juga. Nah, beliau setiap malam itu didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk dicek hafalan beliau oleh malaikat Jibril. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Tidak terjadi di malam-malam yang lainnya. Jibril turun setiap malam ya, pada bulan Ramadan. Nah, diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, sebagian juga dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, anna Jibril qala wa huwa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza babun. Ya, type atau bukan ya? Bukan di situ. Type kita sudah baca kemarin ya dari hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan ajwadun nasi bil khair. Ya. Adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Dan beliau semakin dermawan
tatkala berada di bulan Ramadan. Tatkala Jibril mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membacakan padanya Al-Qur'an. Ya. Baik. Jadi dari pelajaran-pelajaran yang didalami hendaknya itu dari pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan masalah Al-Qur'an. Ini di bulan Ramadan ya. Yang merupakan Syahrul Qur'an. Ya, Syahrul Siyam, bulan puasa, bulan Al-Qur'an. Ya. Syahrul Qiyam, bulan untuk menegakkan salat malam. Ya. Itu dari pokok-pokok amalan yang hendaknya diamalkan di bulan Ramadan. Jangan dia sama saja amalannya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Ya. Hendaknya ada perbedaan. Seorang ketika dia masuk di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Ini tampak dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Ya. Dan tatkala di tahun ketika beliau meninggal, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Jibril turun sekaligus, ya, 2 kali, ya, turun 2 kali mencek hafalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau setiap tahunnya itu Jibril turun 1 kali saja di bulan Ramadan. Tapi di tahun beliau meninggal ketika itu, di tahun ke-11 Hijriah, Jibril turun alaihissalam 2 kali, ya, untuk mencek hafalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan para as-salaf itu tampak jelas bagaimana dari ibadah mereka di bulan Ramadan. Nah, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, dinukil oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ya, beliau itu dikatakan, idza dakhala Ramadan yaqulu innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Ya. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, jika masuk bulan Ramadan, beliau berkata, ini bulan Al-Qur'an. Bulan untuk membaca Al-Qur'an dan bulan untuk memberi makan. Ya, memberi makan. Nah, kemudian juga diterangkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, dikatakan di situ oleh sebagian muridnya, nah, wa kana Malikun rahimahullah idza dakhala Ramadan taraka qira'at al-hadits wa majalisil ilm wa aqbala ala qira'atil Qur'an minal mushaf. Ya. Kata sebagian murid Imam Malik rahimahullah adalah Imam Malik ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan membaca hadis. Ya, artinya majelis hadis itu pekerjaan setiap hari beliau. Nah, tapi di bulan Ramadan beliau tinggalkan majelis hadis. Ya, membacakan sanad-sanad periwayatan. Nah, beliau tinggalkan perkara itu. Beliau tinggalkan majelis-majelis ilmu. Ya. Dan beliau menghadap kepada Al-Quran. Beliau membaca dari mushaf. Dari mushaf. Ya, dulu kan tidak ada HP ya. Dan itu yang paling utamanya. Karena ketika dia lihat ke mushaf, itu ada pahala khusus. Ya, dia baru lihat saja ya. Belum dia baca. Baru memandang mushaf. Ya, itu sudah ada pahala khusus. Nah, dari sisi dia agungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, ini sudah 2 imam ya. Imam Az-Zuhri dan Imam Malik rahimahullah. Baik. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah dari salah seorang tabi'in juga. Ya. Beliau itu dikatakan yakhtimul Qur'ana fi kulli 7 layalin daiman wa fi Ramadan fi kulli 3
wa fil ashril akhir minhu fi kulli lailah. Ya. Dikatakan oleh Imam Qatadah oleh sebagian muridnya, maksudnya Qatadah ibn Di'amah ya As-Sadusi ya rahimahullahu taala, beliau itu mengkhatamkan Al-Qur'an pada setiap 7 hari. Ini selain Ramadan. Selain apa? Ramadan. Tiap 7 hari khatam. Ya. Dan di bulan Ramadan beliau khatam setiap 3 hari. Setiap 3 hari sudah selesai khatam. Berarti 1 hari 10 juz. Beliau baca. Ini dibaca apakah di salat malam atau di selain salat. Nah, intinya 10 juz. Setiap hari 3 hari 30 juz. Ya. Dan di 10 malam terakhir beliau selesaikan setiap hari 1 Quran. Ya, 1 Al-Quran. Khatam setiap hari. Ya, khatam setiap hari. Ya. Nah, jadi dari kebiasaan para salaf ya. Nah, kalau kita mungkin 1 kali khatam 1 bulan itu ya lumayan lah. Sudah alhamdulillah. Bisa ya target 1 juz 1 hari dia baca. Ya, itu kan mudah. Masa Anda bisa duduk 1 jam selesaikan 1 juz. Ya, atau 1 jam setengah misalnya dia duduk fokus. Ya, itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan para ulama di masa dahulu kala. Ya, mereka aja sampai 3 hari bisa selesai 1 Quran. Nah, 1 hari bisa 10 juz dia baca. Nah, mungkin dari sebagian ya, dari sirah para ulama as-salaf. Yang ada yang kita mencontoh mereka. Jadi kalau ngaku salaf, ngaku salafi seperti itu. Ya, contoh para ulama salaf. Bukan hanya sekadar pengakuan saja di lisan, tapi perbuatannya berbeda dengan apa yang dicontohkan para ulama as-salaf. Baik. Ayat yang kita akan baca adalah ayat di surah Al-Baqarah di 121. Nanti lihat mushafnya ya. Lihat dari mana terjemahannya juga. Dan kita akan terangkan tafsir ayat tersebut secara ringkas. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah, terjemahan dari mana ayat? Sesungguhnya orang-orang yang membacanya ya, alladzina atainahumul kitaba. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kami beri mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya ya, dengan sebenar-benar bacaan. Nanti kita akan terangkan sebentar apa makna ayat. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang ingkar, yang mengkafiri, yang kafir kepada Al-Quran ini atau kitab Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Ya, mereka lah orang-orang yang merugi. Ya. Dikatakan di sini alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang kami beri mereka Alkitab. Di sini ada beberapa penafsiran ya di kalangan ahli tafsir. Nah, Ibn Abbas berkata, ayat ini turun pada ahli Safinah, orang-orang yang datang dengan perahu ketika itu ya, kepada Ja'far bin Abi Thalib. Ini saudara dari Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mereka jumlahnya ada 40 orang. Ada 40 orang. Ya. 32 orang dari Habasyah. Habasyah itu dulu Nasrani ya di situ. Ada Raja Najasyi di sana kan. Nah, 32 orang dari orang Habasyah, orang Ethiopia, orang Afrika kalau sekarang ya. Nah, mereka datang kepada Ja'far bin Abi Thalib. Sementara 8 orang lainnya itu dari rahib orang-orang Yahudi.
rahibnya orang-orang Yahudi. Ya. Jadi semuanya 40 orang. Kata Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas. Nah, tapi rahib tadi dari Syam ya, dari Syam. Ya, dari Syam. Ya, Syam sekarang masuk Palestina, Suriah, itu Syam ya. Albania. Nah, itu dari daerah Syam sekarang ini. Dari situ datang 8 orang pendeta atau rahib dari Yahudi. Bergabung mereka dalam satu perahu. Yang jumlahnya ada 40 orang tadi. Baik, untuk menemui siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka membaca di situ kitab mereka. Ya. Jadi si Habasyah tadi ini dia baca Injilnya. Ya. Ada juga Yahudi dia baca Taurat. Ada juga yang mengatakan mereka ingin membaca Al-Quran. Mereka ingin masuk Islam. Ya, ada beberapa penafsirannya dalam masalah ini. Nah. Kemudian juga dikatakan oleh sebagian ulama yang lain, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami beri mereka Alkitab, itu kata sebagian ulama dari Ad-Dhahhak, mereka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi. Nah, dari kalangan Yahudi. Di antaranya di situ Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam dimaklumi ya. Beliau sahabat Nabi SAW. Dulunya dari Yahudi. Nah, dari Yahudi. Ya, dan beri sebutkan di situ beberapa nama-nama sahabat yang lainnya yang masuk Islam ketika itu. Nah. Dan juga ada yang mengatakan alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami beri mereka Alkitab, itu mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi mereka kitab Al-Qur'an. Ya. Yang diberi kepada mereka kitab Al-Qur'an. Ya. Jadi dari 3 penafsirannya di kalangan para ulama. Nah, jadi ada yang mengatakan mereka ini dari orang-orang Nasrani tadi ya, bersama dengan rahib dari Yahudi tadi. Ingin membaca ya, Al-Quran, berislam. Dan juga yang kedua ada yang mengatakan mereka ini dari orang-orang Yahudi secara khusus. Dan yang ketiga ada yang mengatakan mereka ini dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang jelas semuanya mungkin ya ketika dikatakan yang kami telah beri mereka Alkitab, ya, Al-Quran. Bisa di situ Al-Quran, bisa di situ apa? Kembali kepada kitab orang Nasrani atau Yahudi, Taurat atau Injil. Nah, baik. Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Ya, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Nah, tilawah Al-Quran itu kata para ulama ada 2 macam ya. Ada 2 macam. Tilawah Al-Quran. Yang pertama ada namanya tilawah lafziyah. Ya. Tilawah lafziyah. Tilawah secara lafaz. Ya. Dia baca sesuai dengan tajwidnya misalnya. Nah, itu dikatakan juga membaca Al-Quran haqqa tilawati. Ya. Itu yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan selainnya. Dia baca sesuai dengan sebagaimana Al-Quran itu turun. Itu yang dikatakan yatlunahu haqqa tilawati. Nah, ini makna tilawah yang pertama. Makna tilawah yang pertama. Nah, di sini juga ada keunggulan, keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid. Nah, mereka diharapkan masuk dalam golongan orang-orang yang membaca Al-Quran yang dipuji oleh Allah. Haqqa tilawati. Haqqa tilawati. Kemudian yang kedua, ada yang namanya tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah. Nah, dalam artian dia benarkan apa yang dia baca itu. Ya, kabar-kabarnya, ya, dia benarkan dari Al-Quran itu. Nah, dia amalkan hukum-hukumnya
Nah, perintah dan larangannya. Nah, itu juga yang dikatakan yatlunahu haqqa tilawati. Ya. Dari sini sebagian ulama ada yang menafsirkan yatlunahu, yaitu dia yattabi'unahu. Itu dia mengikutinya. Dia mengikutinya. Ya, dia mengikuti petunjuk Al-Qur'an itu. Nah, itu dari penafsiran juga sebagian ulama. Dinukil dari Al-Hasan Al-Basri dan selainnya. Nah, yatlunahu haqqa tilawati, yaitu dia mengikutinya dengan baik, ya, dengan sebenar-benar pengikutan. Baik, itu makna dari sebagian, ya. Beliau membacakan ayat dari surah Asy-Syams. Ya, ayatnya sudah sering kita hafal, ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ya, demi matahari dan demi cahaya duhanya, dan demi bulan idza talaha, jika dia dibaca. Maksudnya dibaca apa di situ? Nah, kata para ulama, yaitu dia diikuti. Ya, ketika dia diikuti oleh yang lainnya. Nah, baik. Jadi talaha di situ bisa bermakna yattabi'u. Dia bisa bermakna ittiba. Dia mengikuti. Ya. Bisa bermakna apa? Mengikuti. Dan ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Mas'ud dan selainnya. Ya, yatlunahu haqqa tilawati. Tadi ya, sudah diterangkan. Mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Apakah dalam artian bacaan secara lafaz, tilawah lafziyah, atau tilawah hukmiyah. Dalam artian dia mengikuti. Ya, dia beramal dengan kandungan Al-Quran tersebut. Nah, itu dua penafsiran dari yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Nah, setelah dikatakan di situ mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, ya, bacaannya, maka dikatakan di situ ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang yang beriman dengannya. Mereka lah orang-orang yang beriman dengannya. Ketika dia gabungkan dua bentuk tilawah tadi itu, tilawah lafziyah dan tilawah apa? Hukmiyah. Nah, dan beriman kepada Al-Quran masuk dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Diimani kitab Allah diturunkan dari sisi Allah. Ya. Diimani bahwasanya Al-Quran itu dari satu di antara nama-nama kitab Allah yang harus diimani. Selain ada nama-nama yang lain, kan? Seperti Taurat, Injil, Zabur. Ya. Dan yang tidak ditahu namanya diimani secara global. Ya. Kemudian dari bentuk iman juga kepada Al-Quran, pada kitab Allah, itu dia imani, dia beramal dengan hukum dalam Al-Quran tersebut. Itu dari makna tadi sudah diterangkan, ya, dari penafsiran. Nah, dia benarkan khabar-khabarnya, yaitu masuk dalam tilawah hukmiyah tadi itu. Nah, ini 4 pokok diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dari bentuk iman kita kepada kitab Allah, terkhusus padanya Al-Quran. Ya, kita imani dia turun dari sisi Allah. Yang kedua, kita imani nama-nama dari kitab tersebut, ya, masuk padanya Al-Quran atau yang lainnya. Yang ketiga, kita imani bahwasanya di situ khabar-khabarnya. Kita imani akan khabar-khabar dari Al-Quran itu. Ya. Dan yang keempat, kita beramal dengan hukum dalam Al-Quran tersebut. Ya. Kita beramal dengan hukum dalam Al-Quran tersebut. Dipaham, ya? Jadi dari makna yu'minu nabi, beriman dengan Al-Quran itu. Dan wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang mengingkari Al-Quran itu atau kitab Allah, dan apakah dia ingkari satu huruf saja, itu tidak boleh diingkari, ya. Karena kafir kepada satu huruf dari Al-Quran itu sama dengan dia mengkafiri seluruh Al-Quran.
Ya, satu ayat, ya, satu surah misalnya. Nah, maka ini dari hal yang hendaknya kita hati-hati dalam masalah itu. Seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diingkari. Tidak boleh diingkari satu huruf pun dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Misalnya ada alif lam mim. Dibilang oh bukan alif lam mim itu. Hanya lam mim saja. Diingkari alif. Ini kafir. Ya. Karena diingkari satu huruf dari Al-Qur'an. Nah. Dan juga dari makna wa may yakfur bihi, orang yang mengingkari Al-Qur'an, diterangkan oleh sebagian ahli tafsir juga, yaitu dia merubah Al-Qur'an tersebut atau dia rubah kitab Allah itu. Ini yang terjadi ya di orang-orang Yahudi. Ya, di masa dahulu kan mereka itu merubah Taurat. Di orang-orang Nasrani juga seperti itu, merubah Injil. Ada yang mereka hapus ayat rajam misalnya di kitab Taurat. Ya, itu dari kebiasaan orang-orang Yahudi yang menyimpang di masa dahulu. Nah, maka tidak boleh seorang dia merubah sebagian dari kitab Allah masuk padanya Al-Qur'anul Karim. Ya, karena itu bentuk dari kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam mengkafiri Al-Qur'anul Karim itu sendiri atau kitab Allah yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani. Nah. Baik. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, dan siapa yang mengingkarinya maka merekalah orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, di sini kerugian dengan kerugian yang besar tentunya ya. Karena dia masuk dalam kekafiran. Dalam kekafiran keluar dari Islam. Ya, kekafiran kepada kitab Allah dan kepada agama Allah itu merupakan bentuk kekafiran yang seorang itu bisa dikatakan murtad dari agama. Baik, jadi dari mana ayat secara global ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, fa ulaika humul khasirun. Nah, dan sebagian para as-salaf ya sudah tadi diterangkan ya. Baik, dari mana ayat ini? Baik. Jadi dari ayat ini kita kembali dari kepada pokok pembahasan kita ya. Tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan sekaligus penjelasan sifat dari sifat-sifat orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu sendiri. Nah, jadi diterangkan di sini dari sifat mereka ya. Ini yang paling pokok, kita perhatikan sifat. Keutamaan itu insya Allah dia akan dapatkan walaupun dia tidak pikirkan. Tapi yang paling pokok itu seorang ketika dia baca Al-Quran, dia tahu sifat-sifat yang dipuji dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pembacanya. Ya. Diterangkan di sini, yaitu mereka orang-orang yang membaca Al-Quran itu dengan haqqa tilawati. Ya, apakah bermakna tilawah lafziyah tadi yang sudah diterangkan atau tilawah hukmiyah. Nah, dipahami ya? Itulah yang dikatakan orang yang punya sifat dalam membaca Al-Qur'an. Dia tegakkan dua sifat tadi itu. Ya, dia tahu cara baca Al-Qur'an itu. Dia belajar tajwid dan yang kedua, dia amalkan apa yang dia baca itu. Jelas ya? Ini dari makna atau dari sifat yang pertama. Dari sifat para pembaca Al-Qur'anul Karim. Nah, dari sifat para pembaca Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bi. Nah, ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua dari orang-orang yang membaca Al-Quran, itu mereka punya keimanan. Ya, mereka punya keimanan kepada apa yang dia baca itu. Kita kan baca Al-Quran. Ya, hendaknya kita punya keimanan kepada Al-Quran. Bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran? Sudah diterangkan tadi kan? Ada 4 poin oleh para ulama. Ya. Ini dari ayat ini digabung 2 sifat tadi ya. Bagi
sifat-sifat para pembaca Al-Quran. Dia gabungkan dua makna tilawah. Dan yang kedua tadi, dia beriman kepada Al-Quran tersebut. Nah, baik. Itu dari sifat ya. Orang-orang yang membaca Al-Quran hendaknya diamalkan perkara ini. Apalagi di bulan Ramadan, itu hendaknya hadir dari sifat-sifat yang kita terangkan tadi itu ya. Agar dia semakin dekat dengan Al-Quran. Bukan sekadar dia baca saja. Tapi dia baca, minimal dia paham makna terjemahannya. Kalau mungkin dia belum paham tafsirnya, minimal dia paham makna terjemahannya. Ya, agar Al-Quran itu memberi pengaruh kepada apa yang dia baca tadi itu. Ya, baik. Kemudian sifat yang lain lagi, bisa kita tambahkan di sini ada beberapa ayat-ayat yang lain nanti ditulis ya. Ada sifat yang ketiga, dari sifat orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, itu diterangkan di surah Al-A'raf, ayat 204. Tulis ayatnya ya, nanti dicek nanti di Al-Quran. Di surah Al-A'raf, ayat 204. Tadi kan sudah dua sifat ya. Yang membaca Al-Quran, dia hubungkan dua tilawah, dan yang kedua dia beriman dengannya. Ya, sifat yang ketiga, dari sifat para pembaca Al-Quran, yaitu ketika dia dibacakan padanya Al-Quran, dia diam. Ya, dia diam. Itu ciri orang yang membaca Al-Quran. Ketika dia dibacakan padanya Al-Quran, dia diam. Bukan dia diam menghayal, tidak, tapi dia diam, dia dengar apa yang dibacakan padanya Al-Quran itu. Misalnya ada orang lain ya, yang bacakan sama dia misalnya Al-Quran. Maka dia diam di situ. Dia tidak bicara, tapi dia diam. Itu diterangkan di surah Al-A'raf ayat 204. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika dibacakan pada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah Al-Quran itu. Nah, diamlah kalian. Jadi disuruh mendengar dan disuruh diam. Ya, la'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati. Agar kalian apa? Dirahmati. Jadi ini sifat ya, dari sifat-sifat para pembaca Al-Quran. Jadi ketika mereka dengar ayat Al-Quran dibacakan, apakah ada orang yang baca atau dia dengar dari merotol, dia dengarkan ayat itu. Ya. Kalau bisa dia cari ayat surah apa yang dibaca ini. Nah, dan dia dengarkan. Dan dia diam. Dia diam. Baik. Ini dari sifat juga ya, yang hendaknya kita amalkan. Jangan ada yang baca Al-Quran, ada yang lain bicara juga sama temannya yang lain. Ya, itu bukan adab ya dalam terhadap Al-Quranul Karim. Ya, kalau dia tidak ingin dengarkan itu ayat, dia matikan. Baru dia ingin bicara sama yang lain, bicara. Jangan dia campur. Dia putar Al-Quran juga, dia bicara juga sama yang lainnya. Sama teman yang lainnya misalnya. Baik. Kemudian di antara sifat yang lain lagi, diterangkan oleh para ulama, dari ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat di surah Al-Anfal. Ayat yang kedua ya. Ya. Dari sifat yang keempat, dari sifat para pembaca Al-Quran, ini masih berkaitan dengan ketika dibacakan padanya Al-Quran juga. Ya. Nah, jika dibacakan pada mereka Al-Quran, maka mereka bertambah keimanannya. Mereka bertambah keimanannya. Nah, jadi Al-Quran dari sebab-sebab seorang itu ditambahkan oleh Allah keimanan. Diterangkan di surah Al-Anfal oleh Allah, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sungguhnya orang-orang beriman itu sifat mereka adalah jika diingatkan tentang Allah maka bergetar hati-hati mereka. Ini ciri orang-orang yang beriman ya. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ya, ayat-ayat Allah, maka zadathum imana, maka bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Nah, ini juga di antara sifat orang yang membaca Al-Quran. Jika dibacakan padanya ayat Allah, itu hendaknya bisa menambah keimanannya.
Bisa menambah apa? Keimanannya. Kemudian yang berikutnya lagi dari sifat yang kelima, ya, dari sifat para pembaca Al-Qur'an, ya, apa yang dia baca itu hendaknya dia amalkan dalam salat. Ya, hendaknya dia amalkan dalam apa? Dalam salatnya. Bukan sekadar dia baca saja, dia hafal saja, tapi dia tidak salat misalnya. Ini bukan sifat dari para pembaca Al-Qur'an. Jadi apa yang dia baca itu dia amalkan. Dia baca ya dalam salatnya. Nah, agar hal itu bisa menjadi hal yang memperkuat hatinya. Itu diterangkan di surah Al-Isra ayat 78 sampai 79. Terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Nah, kata Allah, tegakkanlah salat. Nah, di duluki syams, ketika matahari sudah tergelincir. Ini ada penafsirannya, ada yang mengatakan salat zuhur dan asar. Ya. Dan juga ada yang mengatakan dia salat maghrib. Nah, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, itu salat isya. Wa qur'anal fajr, dan Quran di waktu fajar, itu salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini ada keutamaan khusus bagi siapa yang membaca Al-Quran di salat subuh. Ya, itu dari hal yang dipersaksikan oleh Allah dan para malaikat. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Dan dari malam, kata Allah, hendaknya engkau bertahajud sebagai tambahan sunnah untukmu. Ya, jadi kita ini bulan Ramadan ya, ada ibadah tahajud. Apalagi kalau dia sudah masuk di 10 terakhir Ramadan, itu jangan dia sia-siakan waktu malamnya. Ya, dia bangun. Nah, dia bermunajat, berdoa, dia salat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan salat tahajud itu artinya salat yang dikerjakan setelah tidur. Setelah apa? Tidur. Itu yang dikatakan salat tahajud. Salat malam juga, tapi dia salat yang dikerjakan setelah apa? Tidur malam. Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Ini keutamaan khusus untuk Nabi SAW ya. Itu Allah akan bangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Tapi tadi yang sebelumnya itu untuk umatnya, berlaku umum. Jadi dari sifat yang kelima ya, dari sifat para pembaca Al-Quran, itu mereka orang-orang yang mempraktekannya, mengamalkannya dalam salat. Apa yang dia baca itu. Kemudian di antara sifat yang lain lagi, diterangkan di surah Fatir, ayat 29. Ya, ini sifat yang lain lagi dari sifat para pembaca Al-Quran. Nah, di antara sifat mereka, ketika dia baca Al-Quran itu, ada harapan kepada Allah. Ada harapan kepada Allah, diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diterangkan dalam surah Fatir itu, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atauz zakata. Baik. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mereka tegakkan salat, ya. Dan mereka infakkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ini dari harapan mereka. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, itulah keimanan kepada Allah. Nah, itu merupakan perniagaan yang tidak akan merugi. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi ini ada harapan-harapan yang diharapkan ketika dia membaca Al-Quran. Diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sudah sifat ya, yang ke-6 tadi.
Jadi ketika dia baca Al-Quran, ada harapan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian sifat yang ketujuh, dari sifat para pembaca Al-Quran juga, ya. Ya, di antara sifat para pembaca Al-Quran, mereka ini ketika dia membaca Al-Quran, tapi tidak semua kadang dirasakan ya. Itu kalau dia pahami makna ayat yang dia baca tentunya. Itu akan ya merinding kulitnya begitu. Nah, bergetar kulitnya ketika dia membaca Al-Quran tersebut. Nah, hatinya akan menjadi bergetar, kulitnya akan merinding begitu ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu diterangkan di surah Az-Zumar ayat 23. Diterangkan di surah Az-Zumar ayat 23. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Ya. Mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Nah, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu famalahu min had. Famalahu min had. Kata Allah, Allah itu yang telah menurunkan ahsanal hadis. Ya. Pembicaraan yang paling indah, itulah Al-Qur'an. Kitaban mutasyabihan, kitab yang dia ada kemiripan dengan ayat-ayat yang lainnya, satu ayat mirip dengan ayat yang lain. Nah, mathani, serupa. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Akan membuat bergetar, ya. Nah, dari kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Setelah itulah lembut kembali kulit dan hati-hati mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sifat-sifat ya diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi ketika dia baca Al-Qur'an tapi ini sifat-sifat yang tinggi ya. Ya, kadang mungkin sebagian belum dirasa. Tapi kalau dia paham mana ayat itu akan sampai ke sini nanti. Ya, bergetar kulitnya, hatinya menjadi lembut. Ya, bergetar hatinya ketika dia baca ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Nah. Kemudian di antara sifat yang diterangkan juga oleh para ulama, tapi sekali itu dulu mungkin itu ya, waktunya cukup. Sebenarnya masih banyak sifat-sifat yang lain kalau kita ingin terangkan. Ya. Jadi kita simpulkan 7 aja dari sifat sifat para pembaca Al-Qur'an. Yang pertama tadi dia gabungkan dua makna tilawah, lafziyah dan hukmiyah. Kemudian yang kedua tadi mereka punya keimanan kepada Al-Qur'an itu. Yang ketiga tadi mereka adalah orang-orang yang ketika dibacakan Al-Qur'an mereka diam. Ya, mereka diam, dia dengarkan. Nah, kemudian yang keempat, yang antara sifat sudah diterangkan tadi, yaitu mereka orang-orang yang bergetar. Ya. Hati-hati mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertambah keimanannya. Kemudian sifat yang berikutnya tadi sudah diterangkan, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an itu. Apa yang dia baca dia pakai di salat. Apa yang dia hafal dia pakai di salat. Ya. Kemudian sifat yang lain tadi, yang keenam, yaitu mereka orang-orang yang ketika dibaca Al-Quran diharapkan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh tadi sudah diterangkan dari sifat juga, yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika dia baca Al-Quran bergetar hati dan kulit-kulit mereka. Sehingga hatinya menjadi lembut, mudah untuk membaca Al-Quran dan mengamalkan dari Al-Quran tersebut. Baik. Mungkin di antara sifat-sifat, sebagian sifat ya, yang diterangkan oleh para ulama dari ayat-ayat Al-Quran seputar sifat-sifat para pembaca Al-Quran. Ya, adapun keutamaan-keutamaan para pembaca Al-Quran sangatlah banyak ya. Mungkin sudah sering kita dengarkan. Ya, diterangkan dalam Al-Quran juga dalam hadis-hadis. Ya, dari keutamaan-keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran.
Di antaranya orang yang mahir, itu kan sudah diterangkan di dalam riwayat ya. Ya. Itu bersama dengan Safarah Al-Kiram Al-Barara. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim kan. Itu keutamaan dari orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Kemudian diterangkan di hadis yang lain, ya, diumpamakan oleh Nabi SAW. Nah, orang yang membaca Al-Quran itu dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya, juga ya, seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah utrujah, ya, jeruk. Nah, jeruk itu dikatakan dalam hadis, ya, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an, nah, mathal utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Kata Nabi, perumpamaan seorang mukmin itu yang membaca Al-Qur'an itu bagaikan apa? Buah utrujah. Ya, kalau didekatkan itu mirip jeruk ya. Ya, jeruk ini dikatakan ya, dia punya bau yang wangi. Ya, rihuha thayyib. Aromanya, baunya bagus. Dan rasanya juga apa? Bagus. Itu permisalan seorang mukmin yang membaca apa? Al-Qur'an. Dan ada lagi hal-hal yang lain diterangkan dalam hadis itu ya. Nabi bandingkan lagi bagaimana kalau dia orang munafik dan seterusnya panjang. Tapi kita fokus pada masalah tadi saja itu. Baik. Kemudian di antara dari keutamaan juga yang lain, dari keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, dia akan dapatkan dari syafaat Allah pada hari kiamat nanti. Ketika dia sering membaca Al-Quran. Apalagi kalau dia menghafalkannya. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim ya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Ya, disuruh baca aja. Tidak berat. Cukup dia belajar tajwid, sudah bisa dia baca, dia baca. Ya. Karena Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kepada para pembacanya. Kepada para pembacanya. Tapi ingat tadi ya, dia gabungkan ketika dia baca itu, dia gabungkan dua makna tilawah tadi itu. Lafdiyah dan hukmiyah. Nah, itu yang paling sempurna dalam masalah itu. Ya. Jadi Al-Quran itu ada sebab syafaat. Nah, orang yang membaca Al-Quran, Allah akan beri syafaat dengan Al-Quran tersebut pada hari kiamat nanti. Baik. Kemudian di antara dari keutamaan lagi yang lain dari orang yang membaca Al-Quran, yaitu mereka akan menjadi sebaik-baik manusia yang hidup di masanya. Nah, itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Ya, dan dia apa? Mengajarkannya. Dia akan menjadi orang yang paling terbaik. Ya, ketika dia punya Al-Quran. Ketika dia punya apa? Al-Quran. Nah. Jadi dari sebagian ya, dari keutamaan-keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ini kita fokus pada para pembacanya ya. Ya, kita belum dibahas yang lain lagi. Dari keutamaan Al-Quran. Ya. Ini kita fokus kepada para pembaca saja. Nah, sudah sedemikian banyak keutamaan-keutamaannya. Ya. Nah. Ya. Kemudian diterangkan juga dari keutamaan yang lain lagi, dari keutamaan para pembaca Al-Quran. Ya. Mereka akan mendapatkan ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia Allah tinggikan dia. Diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadau bi akharin. Sesungguhnya Allah akan angkat suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, dan juga merendahkan dengan Al-Quran ini kaum yang lainnya. Ya. Itu ketinggian di dunia. Ya. Dan juga di akhirat juga bisa dipahami seperti itu. Adapun di akhirat ada hadis yang lebih khusus lagi, yang menjelaskan tentang ketinggian mereka. Ya. Itu diterangkan dalam riwayat Abu Daud, di mana kata Nabi SAW, Iqra. Ini dikatakan para
pembaca Al-Quran di hari kiamat nanti ya. Para pembacanya, para penghafalnya. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, Iqra, warqa, warattil, kama kunta turatil fid dunya. Fa inna akhira manzilatik inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya. Kata Nabi SAW akan dikatakan nanti kepada para pembaca Al-Quran. Para sahib, ini sudah kita terangkan di pelajaran yang lainnya. Dikatakan dia sahib itu artinya dia senantiasa bersamanya. Ya, bukan hanya di bulan Ramadan saja dia dekat dengan Al-Quran. Tapi di bulan-bulan yang lain juga seperti itu. Dikatakan sahib, sahabat. Ya, dipahami ya? Dia tidak hanya baca saja, tapi dia hafalkan, dia amalkan. Itu yang dikatakan apa? Sahib Al-Quran. Nah, disuruh naik nanti pada hari kiamat. Ya, disuruh baca dulu. Naiklah. Ya, disuruh baca, disuruh naik. Ya, kama kunta turatil fi dari dunia. Ya, nah sebagaimana kamu baca di negeri dunia ketika itu. Karena akhir kedudukanmu nanti di surga adalah sejauh ayat yang kamu baca. Ya, sejauh ayat yang kamu baca, itulah akhir kedudukan dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira dari sebagian ya, dari keutamaan-keutamaan para pembaca Al-Qur'an. Ya, masih banyak ya kalau kita ingin terangkan lagi yang lainnya. Tapi di sini mungkin tidak bisa kita bahas semua dari pembahasan itu. Ya. Yang cukuplah ada perkataan yang sangat indah ya dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, diterangkan oleh Imam Al Baghawi dalam Syarh Sunnah. Kata beliau rahimahullahu taala, "Nah, fadlul Quran ala sa'iril kalam kafadlillahi ala ibadihi." Ya. Kata beliau, keutamaan Al-Quran itu di atas seluruh pembicaraan manusia. Ya. Itu sama dengan keutamaan Allah di atas hamba-hambanya. Di atas apa? Hamba-hambanya. Bisa kita bayangkan keutamaan Allah di atas hamba-hambanya. Ya. Tidak bisa dibayangkan kan? Nah, seperti itulah keutamaan Al-Quran di atas seluruh pembicaraan-pembicaraan manusia. Ini menurut Al-Hasan ya, rahimahullah ta'ala. Ya, betapa mulianya Al-Quran itu. Tidak bisa dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain dari manusia ini. Ya, bahasa Al-Quran itu lebih mulia. Diibaratkan oleh para ulama sebagaimana keutamaan Allah, kemuliaan Allah atas hamba-hambanya. Atas hamba-hambanya. Nah, mungkin dari sebagian ibarat-ibarat dari para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran tersebut. Baik, sekarang dari sebagian pembahasannya yang bisa diterangkan dari dua pembahasan seputar keutamaan Al-Quran, keutamaan para pembaca Al-Quran, dan penjelasan apa dari sifat-sifat orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Baik, segera dari itu pembahasan kita, semoga ada manfaatnya. Baik, silakan kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan sebelum kita tutup. Bisa dikirim lewat chat Google Meet-nya ya. Baik, ada sebagian keutamaan juga yang lain. Sebentar ya, kita jawab pertanyaan. Diterangkan oleh sebagian ulama dari keutamaan para pembaca Al-Quran itu, di mana mereka itu akan dijaga oleh Allah dari kepikunan. Dari apa? Dari pikun di hari tua. Ini diantara keutamaan ya, diterangkan oleh sebagian ulama. Jadi dijaga oleh Allah dari pikun. Dari penyakit pikun ya. Ya. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Sebagian mereka ada yang memakai ayat apa? Thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kami akan kembalikan dia di derajat yang paling bawah. Itu diantara penafsirannya katanya ada pikun di situ ya. Dikembalikan kepada umur yang paling jelek di masa tua. Jadi ini terbukti, memang terbukti ya. Coba kita lihat para ulama ya. Itu para ulama itu di masa tuanya itu mereka tidak pikun. Mereka tidak apa? Tidak pikun karena mereka itu hafal Al-Quran. Ya. Mereka baca Al-Quran. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beda dengan orang-orang yang tidak punya bacaan Al-Quran, apalagi hafalan. Itu lihat aja di masa tua. Kadang mereka bisa pikun. Tidak kenal lagi siapa anaknya, siapa saudaranya. Ya, tidak tahu lagi orang-orang. Itu diantara keutamaan juga. Dari keutamaan para pembaca Al-Quranul Karim. Ya, kemudian juga sudah dimaklumi ya, satu huruf Al-Quran itu kan dari sebab pahala. Ya. Kata Nabi kan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah. Jadi alif lam mim itu kata Nabi bukan satu huruf, tapi dia 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi 30 kebaikan dia sudah dapatkan. Jadi baru membaca apa? Alif lam mim. Ya, belum dia baca satu ayat misalnya, satu halaman. Yang paling dibaca 1 juz. Itu dari sebab-sebab pahala yang sangat banyak. Baik. Jadi ini sebagian lagi tambahan-tambahan dari keutamaan-keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Baik. Kita lihat tadi di situ ya, di pertanyaan yang masuk di Google Meet. Di sini ada yang bertanya, mengapa pada saat puasa lebih susah dalam menghafal Al-Quran? Apakah karena dalam keadaan lapar sehingga bisa seperti itu? Karena di waktu yang lain untuk suatu surah bisa dihafal sesuai target, tapi di saat puasa bisa lebih lama waktunya. Dari itu untuk bisa mungkin. Ini hanya terjadi pada sebagian orang saja ya, pada sebagian orang. Nah, mungkin kalau di awal-awal dia menghafal seperti itu mungkin. Karena dia belum merasakan apa? Kelezatan dari membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Jadi memang ketika dia menghafal dalam keadaan lapar, itu susah masuk. Tapi kalau kenyang, itu gampang masuk. Ya, terisi perutnya. Ini kadang dirasakan pada awal-awal. Pada awal-awal dia menghafal. Nah, jalan keluarnya dibiasakan saja dulu. Tadi sudah diterangkan kan sifat-sifat para pembaca Al-Quran. Diberi sifat dengan sifat-sifat itu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Ya. Maka Allah mudahkan Al-Quran ini. Baik dalam keadaan puasa atau tidak puasa. Kalau adapun tadi terjadi pada sebagian orang seperti yang ditanyakan di sini, itu hanya pada sebagian orang saja. Ya. Bahkan sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama, justru di saat puasa, di bulan Ramadan, itu mereka lebih giat membaca dan menghafal ya, Al-Quranul Karim. Tadi kan sudah kita singgung sedikit ya, dari kisah para Imam Malik. Itu mereka baca kadang di sholat, dihafal begitu. Nah, di muraja, diulangi hafalannya. Kadang lebih mudah dihafalkan ketika dia dalam keadaan apa? Kosong perutnya. Itu kalau dia sudah sampai pada derajat merasakan kelezatan dari ibadah itu. Itulah pentingnya kita pelajari dari fikih amalan hati. Ini sudah kita singgung juga di sebagian pelajarannya. Saat puasa itu kan ada fikih-fikih amalan hati yang dihadirkan. Seperti dia ada kesabaran, ada keridhaan, ada kesyukuran, ya, ada ketawakalan kepada Allah. Intinya jangan bersandar pada dirinya sendiri. Ya. Dia berusaha, tapi usahanya dia serahkan kepada Allah. Itu kan tawakal namanya. Dia serahkan kemudahan itu kepada Allah. Jangan dia bersandar pada dirinya. Diri kita ini tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah. Jelas ya? Nah. Jadi kalau kita berpatokan pada diri kita, itu akan kita binasa nanti. Ya, oleh karena itu di antara zikir pagi dan petang yang kita diajarkan oleh Nabi, itu apa? Di antara lafaznya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau wakilkan diriku, wakilkan aku pada diriku sendiri, kata Nabi. Walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap apa? Mata. Jadi ketika dia menghafal seperti itu. Jelas ya? Jangan dia berpatokan pada kecerdasannya saja. Pada otaknya.
pada kemampuan pikirannya, tidak. Tapi dia senantiasa ada harapan kepada Allah. Dimudahkan. Tadi kan sudah kita bahas. Itu diantara trik ya. Diantara metode dalam menghafal saat berpuasa. Saat apa? Berpuasa. Dianggap Al-Quran itu mudah. Jangan dianggap susah. Jangan dianggap apa? Susah. Karena Allah kan sudah terangkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Ya. Dipahami ya? Jadi itu aja yang dipikir akan dapat insyaallah taala kemudahan-kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekira itu dari bagian pembahasan yang bisa diterangkan. Waktu sudah masuk ya. Kita akhiri majelisnya. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.